Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ramadan dengan NIM 41520010115 ingin mempresentasikan review jurnal untuk memenuhi tugas besar 1 komunikasi data. Dan adapun pembahasan pada jurnal yang akan direview adalah judul jurnal, kedua sumber jurnal, ketiga volume dan halaman, lalu keempat tahun, kelima penulis, dan keenam reviewer, ketujuh tanggal, dan kedelapan tujuan penelitian, kesembilan subjek penelitian, 10 metode penelitian, ke-11 hasil penelitian, ke-12 kelebihan, ke-13 kekurangan, dan 14 kesimpulan. Dan yang pertama adalah judul jurnal. Judul jurnal yang akan saya review adalah implementasi sistem monitoring suhu ruang server Satnetcom berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan protokol komunikasi Message Queue Telemetry Transport atau disingkat MQTT yang ditulis oleh Perialdi dan Arif Bramanto WP dan Agusma Ujiansyah dari Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda pada jurnal Teknologi Terpadu volume 6 nomor 1 April 2018 halaman 23 sampai 29 yang diterima pada Oktober 2017 lalu disahkan pada November 2017 dan dipublikasi pada April 2018. Saya mendapatkan jurnal ini dari sumber Google Scholar. Dan reviewernya adalah saya sendiri, yaitu Farhan Ramadan dari Universitas Mercu Buana pada tanggal 27 September 2021. Tujuan penelitian Satnetcom atau SNC sebagai perusahaan di bidang penyedia jasa internet atau ISP atau Internet Service Provider harus menyediakan layanan internet non-stop. Perangkat yang bekerja 24 jam non-stop tanpa henti harus ditunjang dengan monitoring untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Tapi timbul masalah dengan memonitoring ruang server tersebut karena biasanya ruang server jauh dan dikunci demi alasan keamanan. Maka dari permasalahan tersebut diperlukan solusi untuk memonitoring sistem dari jarak jauh sehingga sistem mampu mengetahui perubahan suhu ruangan atau monitoring secara real time dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT dan protokol komunikasi Message Queue Telemetry Transport atau MQTT. Dan subjek penelitian Internet of Things atau IoT salah satu hasil pemikiran para peneliti yang mengoptimasi beberapa alat seperti media sensor, radio frequency identification atau RFID, wireless sensor network, serta smart object lainnya yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan semua peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. Salah satu protokol yang dirasa tepat untuk mengimplementasikan IoT di dalam sistem monitoring jarak jauh adalah dengan menggunakan protokol komunikasi data MQTT. Metode penelitian. Sensor suhu akan mengambil data temperatur ruang server. Setelah data diperoleh, data kemudian diproses dan dikirim menuju server monitoring menggunakan protokol Message Queue Telemetry Transport atau MQTT. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah membangun sistem monitoring. Adapun tahap dalam membangun sistem monitoring adalah membangun prototype hardware, membangun MQTT broker, dan membangun node sensor dan membangun sistem monitoring. Sistem node diterapkan pada masing-masing tempat penelitian, yaitu SNC BPN dan NNC HH utama.
Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya melakukan beberapa analisa penting berdasarkan pada bidang keilmuan yang telah dipelajari. Hal ini bertujuan agar nantinya di tahap perancangan dan pengoperasian tidak mengalami kendala dasar yang dapat memperlambat proses pengerjaan dalam penelitian ini. Adapun hal yang dilakukan dalam analisa adalah riset awal, studi perangkat keras atau sensor dan Raspberry Pi, dan studi protokol komunikasi MQTT. Hasil penelitian. Pengujian performansi dilakukan untuk menguji kemampuan prototipe dalam mengambil data suhu ruang server, yang kemudian dibandingkan dengan temperatur, humidity, indikator constant HT100. Berikut adalah hasil pengujian selama 30 menit yang dilakukan di SNC-HH utama dan pengujian yang dilakukan di SNC-BPN. Pengujian dilakukan berdasarkan data-data yang diterima Raspberry SNC-BPN dan Raspberry SNC-HH utama. Pengambilan data dilakukan setiap 1 menit. Hasil penelitian. Dari data hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai suhu pada kondisi AC on 21 derajat di SNC-HH utama adalah minimal 21,13 derajat Celcius dan suhu maksimalnya adalah 21,5 derajat Celcius. Hasil pengukuran tersebut mendekati suhu air kondisioner atau AC ruangan tersebut dibandingkan dengan alat pengukur suhu HT100 yang memiliki hasil minimal 21,6 derajat Celcius dan suhu maksimal 22 derajat Celcius. Lalu, hasil serupa juga terjadi pada pengujian di ruangan server SNC-BPN. Suhu yang diperoleh pada kondisi AC on pada temperatur 16 derajat Celcius adalah minimal 16,62 derajat Celcius dan maksimal 16,75 derajat Celcius. Hasil pengukuran tersebut mendekati suhu AC, itu 16 derajat Celcius. Kelebihan dari implementasi ini adalah dengan adanya sistem monitoring ini mempermudah kita dalam memantau ruangan server ataupun ruangan lainnya yang perlu dipantau atau dimonitoring, yang biasanya cukup jauh dan sering terkunci. Dan kita dapat melihat statistik ruangan dalam kurun waktu tertentu, karena semua record akan disimpan di database. Kekurangan dalam mengimplementasikan ini adalah koneksi internet yang digunakan harus stabil karena sangat memengaruhi proses pengiriman data. Seperti yang kita ketahui, IoT sangat mementingkan internet karena segala sesuatu pengiriman maupun penerimaan datanya harus memerlukan koneksi internet. Dan kekurangan lainnya adalah apabila pengambilan data dalam jangka waktu lama, maka harus dibangun database sendiri untuk menyimpan record-record atau data-data yang sebelumnya sudah didapat, sehingga tidak memberatkan kinerja Raspberry Pi. Kesimpulan, perancangan sistem monitoring suhu ruang server ini sangat bermanfaat untuk memantau suhu ruang server maupun ruang lainnya. Kita dapat menggunakan sistem monitoring ini pada ruangan-ruangan lain ataupun objek-objek lain yang perlu dimonitoring suhunya. Lalu, sistem dapat memperoleh data dengan baik dalam interval waktu 1 menit. Hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.